Kedua adalah kita juga harus membentuk ataupun menciptakan karakter yang multidimensi ya, artinya karakter tersebut mempunyai sisi-sisi yang luas gitu, tidak hanya satu sisi gitu. Seperti misalnya tadi kan tokohnya adalah tokoh ini ya introvert ya, si anak introvert gitu ya, anak SMA introvert, anak mama lah ya bisa dibilang begitu, seorang pria gitu. Nah, tapi kita bisa mendapatkan sisi lain, misalnya sisi ternyata di keluarga tersebut adalah keluarga ekstrovert, misalnya kakak-kakaknya adalah kakak-kakak wanita ya, kakak-kakak perempuan yang ya biasa lah ya, wanita kan mungkin relatif ekstrovert, sehingga ya dia mungkin sudah terbiasa melihat kakak-kakaknya ekstrovert gitu, sementara orang tuanya pun juga ekstrovert, ayahnya misalnya seorang pengusaha yang tentu harus ekstrovert kan, kemudian juga ibunya adalah seorang aktivis organisasi, ya otomatis juga ekstrovert. Nah itu menambahkan sisi berbeda ya, tidak hanya sisi introvert tapi ternyata ada lingkungan yang extrovert gitu. Belum lagi mungkin kita tambahkan dimensi yang lain, walaupun dia introvert tapi itu tadi dia ternyata orangnya, anaknya cerdas, kemudian anaknya tadi itu mempunyai ya good looking lah ya, dan juga mempunyai kemampuan berkata-kata yang indah lah, yang puitis, yang romantis ya, ibarat pujangga gitu ya, sehingga ya sebetulnya dia punya senjata juga ya untuk melakukan istilahnya interaksi dengan orang lain, dengan teman-temannya gitu. Itu yang kedua ya, jadi kita bisa membuat tokoh yang mungkin biasa-biasa saja menjadi tokoh yang kuat, ataupun juga tokoh yang juga memorable, diingat oleh pembaca itu dengan kita membuat dimensi karakter yang luas ya dari tokoh tersebut, tidak hanya satu dimensi tapi juga multidimensi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan motivasi gitu, artinya walaupun kita mungkin itu tadi sebagai contoh adalah anak introvert tadi ya, tetapi karena anak tadi mempunyai motivasi yang apa ya, artinya ya dia punya motivasi untuk ya itu tadi pujaan hatinya seorang teman wanitanya yang menjadi pujaan banyak teman-teman prianya di sekolah tersebut, menjadi bunga sekolah. Nah, motivasi itulah yang kemudian menggerakkan si anak introvert tadi untuk berusaha makin berusaha keras untuk menjadi extrovert ya. Jadi itu teman-teman, itu menjadikan si tokoh introvert tadi yang mungkin tadinya biasa-biasa saja menjadi tokoh yang kuat, dan juga tokoh yang diingat oleh pembaca ya, karena itu tadi dia berhasil menggunakan motivasinya ya, dalam hal ini adalah motivasi untuk mendapatkan cinta dari sang bunga sekolah tadi, itu menjadikannya dia tokoh yang kuat ya, karena dia bisa menggunakan motivasinya untuk mencapai tujuannya tadi gitu. Kemudian itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah pembuatan pemberian latar belakang yang kuat ya teman-teman. Jadi artinya latar belakangnya itu kita bisa yang tadi misalnya ternyata dia walaupun anak tadi adalah introvert tapi keluarganya sebetulnya adalah latar belakang keluarga yang sangat extrovert ya. Itu kan berarti sebetulnya akhirnya menimbulkan ini ya pertanyaan dari pembaca gitu loh. Bagaimana anak orang keluarga yang extrovert anaknya bisa introvert gitu, dan itu berarti kan ada potensi anak tersebut pada saatnya akan menjadi extrovert gitu kan. Nah itu yang justru menjadi pertanyaan dari pembaca yang latar belakang yang justru akan menguatkan si tokoh tadi, karena si pembaca itu pasti ada penasaran dan berpikir mungkin pada saatnya nanti si anak introvert itu bisa menjadi extrovert gitu ya, karena sebetulnya di lingkungan keluarga itu adalah lingkungan keluarga yang extrovert. Jadi ya itu teman-teman, latar belakang ya, kalau latar belakang bisa macam-macam teman-temannya, latar belakang keluarga misalnya, ataupun juga latar belakang tempat tinggal gitu, ataupun latar belakang peristiwa gitu. Jadi dalam sebuah novel kan latar belakang bisa macam-macam teman-teman. Nah, latar belakang yang bermacam-macam inilah yang bisa dipergunakan juga untuk menguatkan tokoh ataupun juga karakter utama dari novel itu, dan juga membuatnya menjadi memorable gitu. Dan itu yang ini ya teman-teman, yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita juga bisa membuat suatu keunikan atau ciri khas dari tokoh tersebut, sehingga tokoh tersebut jadi tokoh yang kuat ya. Misalnya itu tadi, ternyata walaupun anaknya itu seorang anak tadi ya, anak SMA lah ya katakanlah, itu seorang pria yang introvert ya, karena sangat protektif orang tuanya menjaga dia karena dia anak laki-laki satu-satunya yaitu, tapi ternyata dia mempunyai kemampuan untuk merangkai kata-kata yang indah ya, merangkai kata-kata puitis, merangkai kata-kata romantis, merangkai kata-kata yang bisa istilahnya membuai banyak orang gitu. Nah itulah itu kan sebetulnya dari ciri khas dia kan, dan itu menjadi ya itu tadi senjata dia melawan teman-temannya yang mungkin lebih ekstrovert untuk yaitu berebut mendapatkan cinta dari sang bunga sekolah tadi. Nah itu
dengan kita membuat keunikan tadi, anaknya tokoh tapi dia sebetulnya pandai untuk berbicara gitu, itu menjadikannya ini tokoh yang kuat ya, tokoh yang memorable ya, gampang